Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Arga dengan nomor induk mahasiswa 201041717151. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, menurut Warren J. Keegan tahun 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif sendiri adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi, contohnya sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, dan lain sebagainya. Kelebihan dari distribusi intensif, yang pertama, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kemudian kekurangannya itu banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Kemudian distribusi selektif. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja. Di daerah distributor, di antara distributor atau pengecer terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strateginya masing-masing. Contohnya saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Nah, distribusi selektif sendiri mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan tersebut yaitu distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya karena distribusi selektif produk tersebut tidak mudah diakses. Kemudian distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contohnya seperti showroom mobil, kemudian factory outlet, restoran waralaba, produk MLM atau multi level marketing, minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari distribusi eksklusif itu sendiri adalah kelebihannya produk tersebut dianggap prestisius oleh produsen, juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Nah, kekurangannya, akses produk kepada konsumen terbatas. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara bauran promosi dengan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya, kemudian bagaimana cara menentukan anggarannya. Nah, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Nah, faktor-faktor bauran promosi itu sendiri, yang pertama, jenis pasar produk. Nah, alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungannya dengan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksanya. Nah, kemudian penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Kemudian yang kedua, pembangunan antusiasisme. Yang ketiga, penjualan misioner.
Yang keempat adalah manajemen pelanggan utama. Kemudian yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan membeli. Yang pertama, 1. Tahap kesadaran. Yang kedua, tahap pengertian. Yang ketiga, tahap keyakinan. Yang keempat, tahap pemesanan. Dan yang kelima adalah tahap pemesanan kembali, reorder. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Kemudian 3. Tahap siklus hidup produk. Nah, alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk. Yang pertama, tahap perkenalan. Nah, tahap perkenalan sendiri ini dapat diartikan bahwa tahap yang menerapkan iklan dan pemberitaan yang memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, disusul dengan penjualan pribadi untuk memperoleh jangkau distribusi dan promosi. Penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. Kemudian yang kedua, tahap pertumbuhan. Nah, tahap pertumbuhan adalah permintaan yang mempunyai momentum sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. Nah, itu tahap pertumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah tahap kemapanan. Secara berturut-turut, promosi, penjualan, iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Yang keempat, tahap kemunduran. Promosi, penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Kemudian bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Nah, faktor-faktornya yang pertama adalah produk. Nah, produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua adalah harga. Nah, bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga, diantaranya adalah berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga adalah saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Kemudian promosi. Promosi sendiri merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana menentukan anggarannya? Nah, bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, kemudian penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Nah, pada umumnya kita tahu bahwa kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial budaya. Berikut adalah beberapa hal yang diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. Yang pertama, tempat yang strategis, place. Kemudian kedua, produk yang bermutu, produk. Yang ketiga, harga yang kompetitif, price. Dan yang terakhir ada promosi yang gencar, promotion. Nah, dari sudut pandang konsumen, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan konsumen sendiri, customer needs and wants. Kedua, biaya konsumen, cost to the customer. Yang ketiga adalah kenyamanan, convenience. Dan yang keempat adalah komunikasi atau communication. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Anggaplah website adalah markas besar untuk bisnis penjualan. Nah, kemudian dari mana website tersebut akan berisi produk, harga, layanan, alamat, testimoni, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Ya, karena seharusnya website akan mendukung bisnis penjualan jika diintegrasikan antara promosi offline dan promosi melalui online. Kemudian, pertanyaan yang keempat. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Tujuan promosi diantaranya yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dengan profit dan laba atau laba.
Yang ketiga, untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding dengan para produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Kemudian pertanyaan yang kelima, coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran masing-masing dengan penjelasan singkat. Bagaimana kedudukan dan peran masyarakat pemasaran untuk saat ini dan di masa yang akan datang dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. Konsep inti pemasaran diantaranya adalah yang pertama, target market and segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting ialah menetapkan pasar atau pasar sasaran. Nah, targeting ialah menetapkan pasar, diantaranya adalah needs, wants, and demand. Kebutuhan manusia itu kan meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, pakan. Kemudian ada namanya kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki, kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspresi diri, keinginan yang didukung dengan daya beli, maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. Itu demand. Kemudian ada yang namanya product and service. Produk ialah sesuatu yang dapat ditawarkan dan dijual ke pasar. Maka sesuatu tersebut harus dikelola dan dikembangkan karena akan dijual di pasar. Hal yang dapat dijual atau dibutuhkan konsumen yang diantaranya ialah goods. Yang kedua service, yang ketiga idea, yang keempat information, yang kelima experience, yang keenam person, yang ketujuh place, dan yang kedelapan organization. Kemudian ada yang namanya value and satisfaction. Ini value itu adalah nilai perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Kemudian kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam keadaan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan sebutkan apa saja yang dapat dijadikan dasar segmentasi itu? Jelaskan secara singkat. Segmentasi pasar merupakan pembagian pasar ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang menuntut produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Targeting sendiri adalah proses mengevaluasi setiap segmen yang menarik dan memilih satu atau lebih dari segmen tersebut yang untuk dimasuki. Kemudian positioning. Nah, positioning sendiri adalah penentuan posisi untuk membantu menekan hal-hal yang dapat menopang keunggulan bersaing dengan mengidentifikasi dan melayani segmen-segmen pelanggan pasar dengan kebutuhan yang jelas. Kemudian variabel atau faktor yang dapat dijadikan dasar segmentasi yang diantaranya yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis ialah membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda seperti wilayah, negara, kota, atau pemukiman lainnya. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis sendiri ialah membagi pasar menjadi sejumlah kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Kemudian ada namanya segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi ialah membagi pembeli menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial atau karakteristik kepribadian. Kemudian ada namanya segmentasi behavior, ialah membagi suatu pasar ke sejumlah kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, dan penggunaan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bauran pemasaran. Dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh bagaimana pula unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Nah,
produk, apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Contohnya macam-macam produk, kualitas, desain, future brand, packaging, size and service. Itu produk. Nah, kemudian ada yang namanya price. Price sendiri adalah suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Sesuatu yang biasa ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Kemudian ada namanya place, tempat. Nah, penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasar contohnya meliputi channel, coverage, location, dan inventory, transport. Kemudian ada yang namanya, yang terakhir adalah promotion atau promosi. Sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales, public relation, dan pemasar langsung. Kemudian pertanyaan ke-8, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis CPA menurut Moen tahun 2000. Sebutkan dan jelaskan. Tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Moen. Yang pertama, mengidentifikasi customer. Nah, mengidentifikasi customer ini pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, referensi atau pendapat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu menghitung customer revenue dan customer cost. Nah, customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembeli konsumen akan produk, pemberian diskon kepada konsumen, dan sales return and allowance. Customer cost sendiri adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Kemudian pertanyaan ke-9, silakan buka link YouTube yang telah ditentukan. Kemudian siapa pembicara dalam video itu dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video. Pembicara merupakan narasumber dari kanal YouTube Sinau Santuy. Dari video yang kita dengar dapat disimpulkan bahwa setiap teori yang bersinggungan langsung mengenai kualitas pelayanan merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh perusahaan, baik yang memproduksi barang maupun jasa pelayanan. Pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat menuntut perusahaan untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality. Nah, kita tahu bahwa service quality adalah perbandingan antara kenyataan dan harapan konsumen. Jika kenyataan ternyata yang diterima lebih dari yang diinginkan, maka pelayanan yang diberikan dapat dikatakan bermutu dan konsumen akan merasa puas. Dan sebaliknya, jika kenyataan ternyata kurang dari apa yang diharapkan konsumen terhadap pelayanan, maka dapat dinyatakan tidak bermutu, akhirnya di luar ekspektasi konsumen. Maka dapat kita simpulkan bahwa pelayanan konsumen merupakan aktivitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen baik sebelum transaksi, saat transaksi, dan sesudah transaksi. Nah, menurut para pemasar, dalam menciptakan pelayanan perlu memperhatikan elemen-elemen pelayanan, antara lain yang pertama, reliability atau kehandalan, responsiveness, daya tanggap, kemudian juga insurance, kepastian atau jaminan, empati, dan tangible, bukti langsung atau hal-hal yang terlihat. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10, silakan buka link ini dan tonton video yang telah ditentukan, dan setelah menonton video ini, apa yang dapat Anda ambil pelajaran? Nah, video di atas, video yang tadi saya putar mengenai si buta dan si tuli, bahwa video di atas merupakan gambaran kisah mengenai dua orang adik kakak yang mempunyai keterbatasan fisik dalam mencari pekerjaan. Atas segala usaha, kegigihan dalam bekerja, walau sering mendapat cemoohan dari masyarakat, kedua adik kakak ini tetap memberikan pelayanan yang terbaik walau dalam keterbatasan. Setelah hampir 3 tahun menjalani usaha tersebut, akhirnya kedua kakak ini sukses dengan caranya. Nah, keynote yang dapat kita petik dari cerita si buta dan si tuli bahwa kesuksesan itu tidak dilihat dari fisik, tapi dilihat dari usaha, tekad, dan kesabaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
terkait dengan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran 1 dengan dosen pengampu Pak Adi Munsali SMM. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.